Halo teman-teman, jumpa lagi di Investasi Kantoran. Kali ini kita akan membahas 4 macam reksadana dan perbedaannya. Karena kadang ada orang yang cocok di satu reksadana, sementara yang lainnya tidak. Nah, apa yang membedakan? Yuk kita simak penjelasannya. Oke, pertama gue coba bahas dulu apa yang menjadikan pembeda dari setiap reksadana. Nah, di video sebelumnya gue pernah menyebutkan kalau reksadana ini adalah kumpulan dari instrumen investasi yang dijadikan satu dan dikelola oleh sebuah manajer investasi. Instrumen investasinya itu bisa berupa saham, obligasi, deposito, dan lain-lain. Nah, seberapa banyak porsi dari masing-masing instrumen investasi inilah yang menjadi pembeda apakah produk reksadana itu masuk kategori pasar uang, pendapatan tetap, campuran, atau saham. Kita bahas yang pertama dulu yaitu reksadana pasar uang. Reksadana ini biasanya diisi oleh instrumen aset jangka pendek seperti deposito atau obligasi jangka pendek. Jadi tidak ada porsi saham kalau di sini, sehingga resikonya cenderung rendah dan ya returnnya juga hanya sekitar 3-4%, mirip-mirip deposito. Bedanya kalau yang ini kita bisa cairkan sewaktu-waktu. Lalu ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini biasanya diisi sebagian besar oleh surat berharga dan obligasi, baik itu obligasi pemerintah ataupun swasta. Resikonya moderat atau sedang, karena ada saja kemungkinan salah satu obligasi yang diambil itu bisa gagal bayar. Returnnya lebih besar dari pasar uang, yaitu sekitar 5-7%. Kemudian ada reksadana campuran. Reksadana ini biasanya berisi instrumen investasi yang campuran antara pasar uang, obligasi, dan saham, sehingga resikonya cukup tinggi dan returnnya fluktuatif. Bisa terkadang negatif, tapi kalau yang bagus bisa sampai 11%. Terakhir ada reksadana saham, di mana reksadana ini sebagian besar instrumen investasinya itu di pasar saham. Resikonya tinggi karena pasar saham sangat fluktuatif, sehingga returnnya juga fluktuatif. Bisa negatif, tapi juga kalau lagi bagus bisa return sampai 30%. Nah, yang mana yang mesti kamu pilih? Balik lagi tergantung tujuan investasi kamu. Kalau gue sendiri tujuan invest di reksadana ini hanya untuk diversifikasi, sehingga butuh return yang stabil. Maka yang gue ambil hanya reksadana pasar uang dan pendapatan tetap. Sementara kalau untuk kebutuhan investasi yang returnnya tinggi, gue langsung invest di saham, karena bisa gue analisa dan pilih sendiri sahamnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow dan subscribe Investasi Kantoran di YouTube, TikTok, dan Instagram. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman.